Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si Kang PS di channel Maga Games TV kawan-kawan. Kali ini di hadapan kita sudah ada stick PS4. Sudah tau lah ya, kalau udah di hadapan kita udah ada stick PS4 ya berarti tutorialnya akan mengenai stick PS4 kawan-kawan. Kenapa saya nggak di meja servis? Supaya lebih enak aja ngerekamnya ya, supaya dapat gambarnya bagus, dapat videonya bagus, dan kawan-kawan juga jelas. Oke kawan-kawan, ada apakah dengan DS4 ini? Kata yang punya, yang kerusakannya nih atas nama Pandu ya, R1 L1 nya nih nggak mau, dan analog kiri. Nah, ada apakah dengan analog kirinya? Oh, ternyata dia tidak mau balik. Oke, kadang tuh, kadang mau kadang enggak. Oh, cuma itu aja, berarti analog dan R1 nya. Oke kawan-kawan, gimana caranya saya memperbaiki stick PS4 ini dengan benar? Simak baik-baik videonya. Seperti biasa, sebelum kita perbaiki videonya, sebelum kita perbaiki sticknya, kita cek dulu kawan-kawan. Sebelum cek, dimohon untuk like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan panjang umur, sehat selalu, dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, let's go, kita cek aja dengan menggunakan PS3. Kita colok aja tuh. Untuk tombol-tombol PCB aktif ya, cuma ini mungkin karetnya aja sudah mulai lemah, dan analognya ini yang kadang balik kadang tidak. Oh, kan kadang menyangkut kan. Oke, langsung saja kita perbaiki. Ya, analognya ya. Aduh, udah kita cek, emang benar anal ini ya, karet-karetnya saja. Oke, let's go, kita pengecekannya. Seperti biasa, kita buka bautnya. Gambarnya bagus. Kalau stick masih bisa kita usahakan di sini untuk membuat videonya, tapi kalau mesin harus banyak yang dipindah. Kita buka saja. Ini jenis stick PS4 yang saya buka dulu. Ori pabrik atau KW-nya kawan-kawan. Oke, karena nggak ada gambar Sony ya di bagian mesinnya, langsung saja kita angkat. Oke, dibuka dulu. Senjatanya, oke, ini kita lepas dulu. Oke, tetap hati-hati aja kawan, keselamatan yang utama karena kita bekerja menggunakan solder yang panas. Ini analognya ya, letak analognya. Kita menggunakan lakban untuk tatakannya. Dari dulu sih itu kenapa pakai lakban ya, karena dari dulu emang nyaman aja. Ini karetnya ya, kita ganti karetnya dulu aja. Baru kita nanti servis apa namanya analognya. Kenapa
karetnya ini mau diganti karena karetnya sudah bolong. Oh, udah bolong ya, kelihatan tuh. Nah, makanya dia nggak balik lagi. Satunya pun begitu sama, no. Sudah rusak. Oke, langsung saja kita kasih karet penggantinya. Saya menggunakan pinset buat menekannya, dan ini juga kita pasang lagi. Ini fokus ke servis analognya ya kawan ya, karena saya mau buat videonya fokus untuk servis analognya. Karet kan sudah pernah saya buatkan videonya. Tapi belum juga nih, belum saya buatin fullnya ya. Ntar saya buatin juga versi full ganti karet PS4. Oke, sudah beres, sudah enak lagi. Lanjut kita ke intinya. Seperti biasa, yang diganti yang mana? Ini ya. Kita panaskan solder dulu. Oke. Oke, pastikan semua sudah tercabut kartonnya dengan baik dan benar, dengan jalur-jalurnya tidak rusak ya. Oke. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Bolong ya, kelihatan nggak bolongnya pun? Bagus ya, tidak ada jalur yang melotok nih di sini, sudah semuanya bolong dan bagus ya. Oke, lanjut kita ganti analognya, sudah saya siapkan. Ini yang lama, ini yang baru. Untuk harga analognya sekitar 20-an ya. Kalau biaya servis mah tergantung. Kita liatin, perhatian, nggak ada yang bengkok ya, lurus semua, dan tinggal tancap gas bosku. Oke, harus kita benar-benar rapat kawan-kawan biar nggak gesek saat dipasang ke casingnya. Timahnya belum saya siapin. Kita siapkan timah. Oke. Sambil ditekan ya kawan-kawan, halus saja tekan-tekannya supaya dia rapat ke
pemasangannya. Oke, setelah kita kunci di bagian dua sisi, baru kita solder. Pertama ujung dulu, di ujung dulu nyoldernya biar nggak bergerak lagi. Setelah itu kita kembalikan solderannya seperti semula. Nah, gampang, mudah banget ya. Tuh, sudah seperti semula solderannya. Anaknya pun udah fungsi ya, nggak nyangkut lagi. Nah, oke, tinggal pemasangannya kawan. Karet sudah, analog pun sudah, cepat sekali ya. Tapi tetap harus hati-hati, bagi pemula harus hati-hati karena yang kita mainkan ini, yang kita kerjakan adalah memakai listrik dan panas ya, jadi membahayakan. Oke, kita pasang stick sudah. Nanti saya akan buatkan ganti karet fullnya ya, versi fullnya, tapi ini fokus ke analognya dulu. Oke, lanjut kita pasang ini. Boleh kita pasang ini dulu. Apa ini? Kabel getar. Kok enak banget bang nyoldernya bang, kata dia. Saya susah, kata dia. Ya, karena kan kalau sudah biasa ya pasti tahu selanya kawan. Nanti saya akan review juga alat-alat saya, alat servis pemula akan saya review, yang alat saya gunakan apa aja dan harganya berapa aja. Oke, getar sudah terpasang semua, tinggal kita pasang dudukan baterai. Dudukan baterai sudah terpasang juga, tinggal kita pasang baterainya. Kurang kuat, kurang kencang. Dan kita pasang casing bawahnya. Untuk ini jangan kebalik ya, harus hati-hati karena ini rentan banget robek. Harus pas baru kita cobloskan ke dalam. Oke, lalu kita tutup. Makrek. Oke, udah kencang sih tanpa dibaut. Jangan dibaut dulu dan kita pastikan berfungsi semua dulu kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, L1 L2-nya udah enak, empuk. Select star, oke, dan analognya pun bekerja dengan baik. L3 bagus. Nah, lanjut kita baut kembali. Bagian baut inilah yang paling menyenangkan ya. Untuk ukuran baut setik PS4 ini lebih kecil dibandingkan baut setik PS3 maupun setik PS2. Makanya obengnya khusus, kecil banget.
Oke. Sudah beres, ini yang diganti dan plastik pun kembali seperti baru. Nah, oke kawan-kawan, sudah semua, sudah beres, cepat ya dan gampang kelihatannya, tapi kalau pengerjaannya itu nggak segampang yang dilihat. Kita harus ketelitian. Kenapa saya begitu cepat, begitu gampang ya, karena udah sering gitu, makanya sering kebiasaan itu menjadi guru saya dalam bekerja ya. Ya oke, mudah-mudahan video dari saya bermanfaat dan bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum itu kita minum dulu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Mohon di subscribe dan di like, karena setiap hari saya akan usahakan buat video-video update terbaru kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.